Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Mohon maaf mengganggu waktunya dan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya atau permintaan saya agar kita melakukan pembinaan atau pelatihan di malam hari ini. Nah, semoga rasa lelah kalian tidak menghalangi kalian untuk semakin belajar. Semoga yang mungkin besok mau ulangan segala macam gitu ya. Semoga ya tetap diberi kemudahan untuk hari esok gitu ya. Oke, untuk malam ini saya ingin mengajarkan mengenai yaitu substansi genetik. Yang materi itu insya Allah juga akan ada di seleksi gitu ya di tingkat kabupaten ataupun kota. Dan materi ini adanya seharusnya di kelas 12 gitu. Tapi ingin saya berikan juga di kalian supaya kalian memiliki gambaran sebenarnya apa sih materi genetik itu gitu ya. Ya, saya izin share screen. Kalau sudah tampak yang substansi genetiknya sudah ya. Oke. Nah, substansi genetik atau kita sering nyebutnya materi genetik ya. Nah, ini apa sih ini gitu ya. Oke. Ini materi kelas 12 seharusnya. Oke. Biasanya diawali dengan pertanyaan pembuka kalau dari saya gitu. Ini deh. Apakah Anda pernah mendengar sebelumnya mengenai gen atau DNA? Dan apakah perbedaan antara keduanya? Bagaimana gen dan DNA mempengaruhi pewarisan sifat ataupun mempengaruhi suatu makhluk hidup? Menjelaskan. Oke. Kalau menurut saya mungkin kita tidak asing lagi gitu mengenai gen ataupun DNA, seenggaknya kita pernah mendengar itu sebelumnya gitu. Hanya saja mungkin yang masih menjadi pertanyaan dalam diri kita, gen itu apa sih, DNA itu apa sih gitu. Dan kenapa sih orang berlomba-lomba mempelajari hal tersebut dan kenapa seolah-olah ketika seseorang menguasai gitu mengenai keduanya gitu, seolah-olah kayak apa ya, memecahkan suatu misteri gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pembuka lanjutan dari saya adalah ada berapa banyak jumlah kromosom dalam tubuh manusia? Ada yang tahu nggak? Jumlah kromosom manusia. Satu pasangkah, dua pasangkah, lima pasangkah, enam pasangkah, tujuh pasangkah? Gitu. Maka kalau kalian cari gitu, kalian akan menemukan bahwa jumlah kromosom manusia itu ada 46 pasang ya. Ada 46 pasang. Kecuali yang ada pada sel ovum atau sel sperma. Jumlahnya adalah 23. Ya, sorry. Saya ralat. Untuk jumlah kromosom manusia bukan 46 pasang, tapi 46 buah atau 23 pasang. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam sel ovum atau sel sperma itu ada 23. Hanya 23, bukan 23 pasang ya. Nah, kenapa harus seperti itu gitu ya? Jawabannya adalah untuk menjaga kestabilan jumlah kromosom manusia dari generasi ke generasi gitu ya. Sehingga misalkan nih kan uh, untuk membentuk satu zigot gitu ya. Dia akan membutuhkan satu sel sperma dan satu sel ovum. Ya, otomatis tuh ya, sudah otomatis satu sel sperma dan satu sel ovum. Sperma mempunyai 23 kromosom. Ovum mempunyai 23 kromosom. Maka ketika mereka bersatu, jumlah kromosomnya menjadi 46. Nah, begitu terus yang terjadi ketika individu itu berhasil dewasa gitu ya. Entah dia atau perempuan ataupun laki-laki gitu. Maka ketika dia laki-laki, dia akan memiliki sperma yang normal
memiliki jumlah kromosom 23. Begitu juga dengan perempuan gitu. Dia akan memiliki ovum yang normal itu memiliki 23 kromosom. Nah, nanti kromosom ovum dan sperma akan bersatu untuk menjadi zigot menghasilkan individu baru yang jumlah kromosomnya adalah 46. Nah, itulah cara atau pengaturan gitu genetik dari generasi ke generasi jumlah kromosomnya harus selalu tetap ya. Oke. Nah, apakah jumlah kromosom manusia merupakan yang terbanyak di antara semua spesies hewan ataupun segala macam yang ada di dunia ini gitu ya? Dari Nabi Adam mungkin sampai sekarang. Maka kalau kita teliti jawabannya adalah tidak ya. Nah, jadi ternyata kromosom manusia ini bukanlah yang terbanyak. Nah, gitu ya. Ternyata dimiliki oleh spesies lain yang jumlahnya terbanyak. Nanti kalian bisa buktikan sendiri gitu ya. Nah, apakah semakin banyak jumlah kromosom maka semakin tinggi pula tingkatan taksonominya? Ternyata jawabannya adalah tidak. Kalau kita bandingkan saja misal manusia dengan ikan mas kalau tidak salah. Di mana jumlah kromosom ikan mas itu lebih dari 2 kali lipat kromosom manusia. Nah, padahal kalau kita lihat tingkat taksonominya antara kita dengan ikan mas gitu ya, itu lebih kompleks kita, lebih tinggi kita gitu ya dari segi taksonomi gitu ya. Nah, ternyata jumlah kromosom itu bukanlah penentu gitu, penentu mutlak bahwa taksonomi semakin banyak kromosom yang dikandung, maka taksonominya akan semakin tinggi. Ternyata enggak gitu ya. Oke. Nah, untuk mengenai genetik biasanya kita tidak akan terlepas dari beberapa hal ini, yaitu kromosom, gen, DNA maupun RNA. Nah, kalau kromosom ini biasanya kita familiarnya bentuknya itu yang seperti huruf X gitu ya. Huruf X terus kemudian di tengahnya ada seperti lingkaran kecil gitu ya atau bulatan kecil di tengah gitu ya. Oke. Nah, kromosom ini apa sih gitu? Jadi kromosom ini adalah semacam suatu komponen yang ada di dalam inti sel gitu kan ya. Nah, sebenarnya selain di dalam inti sel ada juga kromosom yang ada di dalam mitokondria, gitu ya. Nah, yang dia itu sebenarnya kalau diuraikan terdiri atas benang-benang halus gitu yang memadat gitu. Nah, kemudian terdiri atas zat yang mudah menyerap warna gitu. Fungsinya buat apa? Sebenarnya itu adalah pengendali nih ya, gambar kromosom visualisasinya gitu ya. Sebenarnya untuk apa gitu? Kromosom ini ibaratkan chipset atau GPU di dalam suatu komputer. Gunanya buat apa? Dialah otak yang ada di dalam suatu komputer gitu. Jadi kalau ya dia di otaknya, karena dia otaknya berarti dia mengatur segala aktivitas itu. Begitu juga dengan halnya kromosom gitu ya. Jadi kromosom ini sebenarnya mengatur informasi ataupun hal-hal yang ada dalam diri suatu makhluk hidup. Misalnya kita berkaca pada diri kita. Gunanya kromosom ini adalah untuk memberikan informasi siapa diri kita sebenarnya. Jadi misalkan nih saya nih kan, eh, tinggi badan saya berapa, jumlah tangan saya, jumlah kaki saya, organ saya, enzim apa aja yang di dalamnya, dan segala hal yang ada di dalam diri saya itu tersimpan dalam kromosom tubuh saya. Pertanyaan saya, eh man, saya sebagai manusia ya, as a human being ini, apakah saya makhluk uniseluler atau multiseluler? Maka jawabannya adalah manusia itu makhluk multiseluler, yang artinya terdiri atas banyak sel. Ya, banyak sel yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, dari kan selnya ada banyak ya, dari katakanlah dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Tadi kan Budara bilang ya jumlah kromosom manusia 46 gitu. Ini maksudnya apakah tiap selnya itu ada 46 kromosom atau gimana Bu? Atau hanya ada di sel tertentu gitu? Maka jawabannya adalah seluruh sel manusia itu memiliki seluruh sel manusia saya ulang ya, itu memiliki 46 kromosom di inti sel ya.
Kecuali yang saya sebutkan di awal tadi, sperma atau ovum itu punya 23. Dan juga satu lagi, itu sel darah merah itu yang nggak punya inti sel. Gitu ya. Jadi karena dia nggak punya inti sel, maka dia nggak ada 46 kromosomnya itu. Tapi di mitokondrianya dia tetap ada. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan sel kita, anggaplah kita mengecualikan sel darah merah dan sel sperma dan sel ovum, misalkan kita punya 1 triliun sel gitu ya. Ya maka tiap satu selnya itu punya 46 kromosom. 46 kromosom kali 1 triliun tuh berapa itu? Nah itulah total kromosom yang kita miliki. Ibaratnya kalau misalkan mau digabung-gabungkan gitu ya, ditotalin berapa jumlah kromosomnya gitu ya. Oke. Tapi kan ada 1 triliun ya tadi saya bilang selnya. Nah, informasi yang terdapat di sel satu dengan sel yang lain nanti, insya Allah sama gitu ya. Karena berasal dari awal mulanya itu ibaratnya induk yang sama gitu ya. Oke. Nah, ini gambar kromosom kurang lebih seperti ini. Ketika kromosom itu akan ketika sel itu akan mengalami pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel, maka otomatis kromosomnya itu akan memadat bagaikan huruf X. Ketika kita sedang tidak membelah ya, sel kita sedang tidak membelah, tidak akan membelah itu, maka dia bagaikan benang-benang nih. Ya, biru yang terang ini saya tunjuk di kursor saya ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, tidak memadat gitu ya. Tapi ketika sel kita memutuskan akan membelah, maka benang-benangnya ini memadat menjadi bagaikan huruf X ya. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, tujuannya adalah ketika bentuknya memadat nanti memudahkan untuk pembelahan sel gitu ya. Oke. Yang bagian-bagian kromosom kurang lebihnya gini, ada bagian telomer gitu atau bagian lengan, bagian sentromer, bagian tengahnya gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, nih. Jadi ini ibaratnya adalah sel-sel dalam tubuh kita. Kemudian ada inti selnya. Jadi kromosomnya itu yang saya bilang sebanyak 46 buah ya kromosom kita itu. Ada 46 kromosom di dalam inti sel kita. Sekali lagi kecuali sel sperma, sel ovum, dan sel darah merah. Ya, oke. Ini kita lewati aja. Nah, kalau bentuk-bentuknya kromosom itu beraneka macam ya. Ada yang lengannya sama panjang, ada yang panjang salah satu sisinya, ada yang ekstrim nih perbedaan panjangnya, ada yang bahkan hanya memiliki lengan di salah satunya saja. Ya, oke. Jadi macam-macam bentuk kromosom kita itu. Nah, pertanyaan, apakah kromosom selalu bentuknya seperti X? Tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya bahwa kromosom kita itu tidak selalu dalam kondisi menyerupai huruf X, gitu ya. Pada saat apa kromosom seperti huruf X? Pada saat sel memutuskan bahwa dia harus segera membelah, gitu ya. Apa fungsi kromosom yang bentuknya X? Yaitu untuk memudahkan pembelahan sel nanti, gitu ya. Ya. Nih, ini biasanya juga kalau kita mempelajari mengenai kromosom akan ada istilah-istilah yang akan kita temui juga yaitu ada kromosom, kromatin gitu ya. Oke, kalau kromatin dari bahasanya thin kan artinya halus atau tipis gitu, artinya masih eh, kromosomnya itu bentuknya kayak benang-benang halus gitu ya. Nah, kemudian kalau kromosom itu biasanya lebih ke arah satu lengan gitu ya. Sedangkan kalau lengannya double gitu ya. Nah, itu biasanya disebutnya kromatin. Gitu. Tapi ini mengacu kepada hal yang sama sih. Komponennya nggak berubah, nggak hanya saja bentuknya yang lebih dipadatkan, gitu ya. Oke. Tapi isinya, gitu ya, komponen-komponen dalamnya itu insya Allah sama, gitu ya. Oke, fungsinya juga sama. Nih, ini kalau kita menguraikan ya kromosom itu, maka detailnya tuh kurang lebih kayak gini.
nih ya, 46 kromosom yang ada di inti sel kita gitu. Dan di mana dalam keadaan metafase gitu ya, dia bentuknya mirip huruf X ini. Ini kalau diuraikan gitu ya. Wah, ini jadi benang-benang halus gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak tambang gitu ya. Tambang kemudian kita lilitkan yang kita lilitkan lah menjadi bentuk yang lebih padat gitu ya. Nah, ternyata kromatinnya ini ketika diuraikan pun gitu, kita akan melihat bahwa eh, kromosom ini terdiri atas protein histon gitu ya. Itu suatu komponen di mana tempat kromosom kita tuh benang-benang halusnya itu menjadi apa ya, tempat dia untuk melilitkan dirinya gitu ya. Nah, kemudian kemudian ketika diuraikan lagi ini terlihat bahwa benang-benang halus tadi itu terdiri atas nih DNA ya. Ya. Nah, berarti kalau ditanya tuh, apa hubungan DNA dengan kromosom gitu, yang benar yang mana Bu gitu. Maka jawabannya adalah kromosom ketika kita uraikan dia terdiri atas bagian-bagian salah satunya berupa DNA dan protein histon ya. Nih. Ya, kayak gini ya. Jadi kalau ditanya misalkan eh, sebenarnya kita punya DNA atau kromosom ya dua-duanya juga benar gitu ya. Oke. Lalu apa hubungannya DNA dengan gen gitu ya? Oke. Apa hubungan gen DNA dan kromosom? Oke. Nih, kurang lebih kayak gini ya. Tadi kan kata saya gitu ya. Kromosom itu kalau diuraikan, ditarik ini apa ya? Ibaratnya talinya gitu ya. Nah, ini ternyata kalau diuraikan-uraikan lagi gitu ya, kan DNA itu kan panjang banget itu, sangat-sangat luar biasa panjang sampai berapa kilometer ya gitu ya, pokoknya ribuan kilometer nggak salah gitu ya. Nah itu ternyata DNA pada segmen potongan-potongan tertentu atau di bagian atau area tertentu itu mengkode hal tertentu. Contoh misalkan DNA kita panjangnya 1000 meter. Nah, dari meter pertama sampai meter ke 100 gitu, itu mengkode mengenai iris mata kita, ya warna iris mata kita. Sedangkan dari meter ke 101 sampai ke 120 misal gitu, itu mengkode mengenai enzim-enzim apa aja yang ada dalam tubuh kita. Dan kemudian sekian ratus sampai sekian ratus meter itu mengkode informasi apa gitu ya. Jadi ibaratnya potongan-potongan DNA tertentu ataupun panjang DNA tertentu itu gitu ya. Itu mengkode eh, hal tertentu yang halnya yang tahu yang bisa mengartikan ya sel itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau genom manusia gitu ya diurutkan gitu dari yang pertama. Sorry, mau misalkan nih kita ambil satu manusia buat dijadikan percobaan gitu ya. Kita ambil inti selnya, kita lihat kita uraikan gitu urutan DNA-nya dari rantai pertama sampai rantai terakhir gitu. Sebenarnya kita bisa gitu ya mengurutkan gitu ya DNA dia dari yang pertama gitu ya sampai ibaratnya terakhirnya gitu ya urutan DNA-nya gitu ya. Itu sebenarnya bisa. Tapi yang menjadi masalah adalah kita belum bisa mengartikannya, menerjemahkannya gitu ya. Jadi ini panjang sekian sampai sekian informasi apa yang terdapat ini ya, atau informasi sekian sampai sekian ini mengenai hal apa gitu. Itu yang masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Menurut eh, seminar ataupun yang saya ikuti ya, webinar yang saya ikuti sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu yang membahas mengenai perkembangan genom manusia ini gitu ya. Kalau nggak salah itu baru sekitar 5% atau 7% DNA manusia itu yang
diketahui atau berhasil diterjemahkan. Sisanya itu masih menjadi misteri sampai sekarang, gitu ya. Bayangin ya, dengan teknologi yang sudah secanggih zaman ini aja, kita masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan informasi yang ada pada diri manusia, gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini nukleotida, DNA itu kalau di bahasa Inggrisin itu deoksiribonucleic acid. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi asam deoksiribonukleat gitu ya. Nah, ternyata isinya itu ada apa aja sih gitu. Kita lihat nanti di slide berikutnya ya. Nah, jumlah kromosom di dalam sel makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung spesiesnya apa, gitu ya. Oke. Manusia punya 46 atau 23 pasang kromosom di dalam sel tubuhnya. Sekali lagi ya, kecuali sel ovum, sel sperma, dan sel darah merah gitu. Nah, ikan mas punya 100, lalat drosophila punya 8, cacing punya 2, gitu ya. Dan ternyata jumlah kromosom ini tidaklah merepresentasikan bahwa semakin banyak jumlah kromosom, maka taksonominya akan semakin tinggi. Tidak, gitu ya. Oke. Nah, pada setiap sel tubuh atau sel somatis gitu ya, terdapat dua tipe kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Oke, lanjut dulu. Nah, kita lanjutin dulu ya. Oke. Ini kan jumlah kromosom manusia itu 46 buah atau 23 pasang, gitu ya. Nah, 22 pasangnya ini adalah kromosom tubuh atau autosom, ya. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22. Sedangkan satu pasang kromosomnya ini disebut gonosom. Inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Ketika kromosomnya adalah XX, maka ini adalah kromosom eh, dari perempuan gitu ya. Maka individunya pasti perempuan gitu ya. Sedangkan kalau kromosomnya XY ini adalah spesies dari laki-laki gitu ya. Nah, ini penulisannya kayak gini ya. Jadi 22 pasang 22 pasang autosom dan satu pasang gonosom atau 44 buah autosom dan satu pasang gonosom gitu ya. Lagi kan jumlahnya 23 pasang atau 46 buah gitu ya. Nah, ini normalnya gini ya. Dan ingat jumlah kromosom manusia itu nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Kalau kurang jadi masalah, lebih juga akan menjadi masalah. Contoh, kalau kalian pernah dengar manusia yang mengidap sindrom Down itu ya, yang dimana salah satunya mentalnya kurang terbentuk dengan sempurna gitu ya. Itu ternyata adalah contoh manusia yang dia kekurangan satu buah kromosom. Ya bayangin ya, kurang satu aja itu sudah menimbulkan efek yang luar biasa. Apalagi kalau kurangnya dua. Maka kalau berdasarkan keilmuan biologi, biasanya individu itu sudah meninggal sejak dalam kandungan. Apalagi lebih dari dua juga gitu, udah pasti meninggal itu dalam kandungan orang tuanya gitu ya, kandungan ibunya gitu udah pasti meninggal gitu. Jadi manusia itu harus punya kromosom itu jumlahnya itu pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Lebih jadi bahaya, kurang juga jadi bahaya. Jadi bayangin yang Maha Kuasa ternyata menciptakan sistem yang begitu rumit, yang begitu kompleks luar biasa mengenai pengaturan hal ini gitu ya. Sekali lagi ya, kromosom itu kalau ditanya fungsinya apa, dia itu bagaikan chipset ataupun GPU dalam suatu komputer gitu ya. Dialah yang mengatur bagaimana kehidupan dari suatu organisme itu gitu ya. Dia yang ngatur nih kapan sel harus membelah. Dia yang ngatur enzim apa aja yang dibutuhkan. Dia yang ngatur zat apa aja yang boleh masuk dan nggak boleh masuk. Dia yang ngatur
pokoknya segala hal informasi mengenai suatu spesies yang ada di dalam kromosomnya itu gitu ya. Maka barang siapa berhasil menerjemahkan gitu ya kromosom dari suatu spesies, dia bagaikan menggenggam informasi dunia ini gitu ya. Tapi kan itu yang menjadi masalah adalah menerjemahkannya gitu ya. Apa artinya gitu ya. Oke. Nah, ini karyotip manusia ya, eh, pria versus wanita. Pria normal versus wanita normal. Kalau kromosom 1 sampai kromosom 22 itu sekali lagi autosom, sedangkan kromosom nomor 23 ini adalah gonosom kita, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan gen alel, tadi kalau jelas sudah saya singgung di awal ya, kalau gen itu apa, yaitu fragmen-fragmen atau wilayah-wilayah tertentu pada bagian DNA yang mengkode suatu informasi, gitu ya. Oke. Sedangkan alel ini gampangnya ini apa ya? Nih, kalau saya ngasih gambaran kayak gini. Katakanlah ini adalah urutan DNA kita gitulah ya. Urutan DNA kita informasinya gitu ya. Nah, kan kromosom mungkin kalau kalian ingat materi kalau nggak salah kelas SMP kelas 9 ya mengenai warisan sifat itulah yang misalkan tanaman bertubuh tinggi gitu ya, T besar gitu ya, disilangkan dengan tanaman bertubuh pendek T kecil gitu ya. Nah, itu kan hurufnya atau itunya kan dibuat double ya. Itu sebenarnya eh, representasi dari kromosomnya itu didapat dari induk jantan dan induk betina, makanya dibuat sepasang gitu ya. Oke, karena induknya ada dua gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kromosomnya, sorry, nih ibaratnya masih jenis hurufnya sama gitu ya, itu dikatakan satu alel, walaupun hurufnya kapitalnya berbeda. Misalkan nih sesama A kecil dengan A kecil masih dianggap satu alel, B kecil dengan B kecil, C kecil dengan C kecil, D kecil dengan D kecil. Jadi ini masih satu alel ya, sesama hurufnya sama-sama nggak kapital nih. Ini masih dianggap satu alel. Ataupun dia salah satunya K besar ataupun K kecil gitu ya. Satunya kapital, satunya non kapital. Itu juga masih dianggap satu alel karena ini dianggap merepresentasikan atau dia itu mengkode mengenai hal yang sama hanya saja dominansinya berbeda. Contoh gini ya. Misalkan ini huruf yang A ini gitu ya. Ini sama-sama mengkode mengenai apa ya jumlah jari kaki gitulah ya. Nah, ini ternyata sama-sama dari kromosom dari ibu ini memberikan informasi bahwa jari kaki 5 gitu. Dari ayah juga memberikan informasi ya di kromosomnya bahwa jari kaki juga terdiri atas 5. Jadi dua-duanya sama gitu ya. Nah, sedangkan kalau huruf yang besar dan yang kecil ini katakanlah misal mengenai jenis rambut nih. Dari kromosom ibu itu menginformasikan bahwa gitu ya rambutnya bentuknya keriting, sedangkan dari ayah itu kromosomnya mengandung informasi rambutnya itu lurus gitu. Nah, karena yang dominan adalah keriting dari ibu gitu, maka yang terekspresikan pada diri anaknya itu adalah si keriting gitu. Karena yang dominan adalah gen dari ibu gitu ya, gitu. Nah, kalau ditanya Bu, kita tahu mana yang dominan, mana yang enggak segala macam ya tes lab gitu ya, gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau dikatakan tidak sealel tuh, misalkan A dengan B itu udah nggak sealel itu. Itu soalnya informasi yang berbeda jenis gitu ya. Atau A dengan C, pokoknya direpresentasikan atau dilambangkan dengan huruf yang berbeda lah. Itu udah dikatakan tidak sealel gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kalau ada yang mau ditanyain silakan langsung interupsi aja ya. Gitu. Ya. Nah, DNA. Jadi DNA kita fokusnya ke manusia aja ya. Ya, DNA manusia itu
bentuknya double helix. Double helix berarti ada dua pita yang kemudian berpasangan dan dia itu berpilin atau kayak memutar gitu ya. Oke. Nah, DNA atau asam deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat gitu ya. Komponen paling penting penyusun tubuh makhluk hidup. Karena informasi makhluk hidup ada di sana. Nah, jadi DNA itu susunannya atas apa aja? Yang pertama ada gula deoksiribosa. Nah, ini semuanya tuh sama jenisnya gitu ya. Kemudian asam fosfat ya, fosfat ya. Asam fosfat. Ini harusnya gula fosfat ini, mohon maaf. Nah, fosfat gitu ya. Fosfat gitu ya. Nah, kemudian ada gugus basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada 4 macam gitu ya. Ada timin, guanin, adenin, sitosin. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Nah, kayak gini. Ada fosfat, ada gula deoksiribosa, ada basa nitrogen. Nah, kalau fosfat dan deoksiribosanya ini sama, komponennya sama, semuanya sejenis gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, yang beda adalah di basa nitrogennya ini, karena soalnya ada 4 macam nih. Nah, yaitu ada golongan purin dan golongan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, tapi duanya ini nggak bisa berpasangan, ya. Sedangkan pirimidin ini terdiri atas timin dan sitosin. Sama, timin dengan sitosin ini nggak bisa berpasangan, gitu ya. Nah, pasangannya adalah adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin. Ikatan antara adenin ya dengan timin itu terdiri atas 2 atom hidrogen. Ya, 2 atom hidrogen. Makanya ini A dengan T garisnya ada 2 ya kan. Sedangkan C dengan G itu ikatannya ada 3 hidrogen, 3 atom hidrogen. Maka ini garisnya ada 3. Nah, apakah jumlah banyak atau sedikitnya hidrogen ini berpengaruh, Bu, gitu? Atau hanya sekedar ya jumlah aja tidak berpengaruh apa-apa? Maka jawabannya adalah hasil penelitian gitu dari para ahli mengenai COVID kemarin gitu ya. Nah, ternyata yang paling gampang diserang oleh virus ya, SARS-CoV itu ya, virus COVID itu. Ternyata ikatan antara adenin dan timin. Karena ternyata timin ini rentan banget gitu. Ini sensitif banget dan kemudian ikatannya ini juga cuma 2 hidrogen. Maka ini lebih mudah diputuskan ikatannya dibanding G dengan C ini ya. Sehingga ternyata atau jumlah ikatan atau hidrogen yang lebih sedikit ini ngaruh ya terhadap kekuatan gitu ya, kekuatan ikatan antara adenin dengan timin itu, gitu ya. Ya. Itu jadi ternyata di dunia nyatanya atau realnya gitu, ngefeknya apa gitu, banyaknya ikatan hidrogen itu ternyata kalau A dengan T ya itu cuma 2 atom hidrogen itu lebih mudah diputus ikatannya ya. Oke. Nah, sebenarnya DNA itu bersifat anti paralel. Kita lihat nih. Kan kalau DNA itu simbol itunya adalah ada A dan ada G gitu. Ada ini ada G. Kan ada rantai 1, ya ini maksudnya DNA 1 ini adalah rantai yang 1, kemudian ada DNA yang rantai kedua. 3 dan 5 ini melambangkan kan nih di sini. Ini ya melambangkan ini, sorry. Melambangkan gugus gula deoksiribosa ini kan dia bentuknya itu segi 5 ya. Ya, gula yang punya ininya segi 5 gitulah ya. Nah, 3 aksen atau 5 aksen ini melambangkan ikatan fosfatnya ini ada di nomor 3-nya atau di nomor 5-nya. Ya mohon maaf untuk saya ngitung 3 di mana, 5 di mana.
Saya agak lupa, agak kurang ini, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Ini Bu Ira yang jauh lebih paham mengenai hal ini gitu ya. Oke. Jadi di ikatan di sininya ya, gula deoksiribosanya ini ya. Jadi fosfatnya ini berikatan di rantai yang ke nomor 3 kah atau di nomor 5 gitu ya. Oke. Nah itu, jadi ini bukan berarti ada 3, ada 5, nanti ada 1 dengan 7 Bu, 2 dengan 6, enggak gitu. Bentuknya selalu seperti ini, kalau enggak 3, ya 5 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau di satu sisi di fosfatnya berikatan di rantai nomor 3, salah satunya pasti akan berikatan di rantai nomor 5 gitu ya, selalu seperti itu. Nah, C akan berpasangan dengan G, A pasangannya dengan T pasangannya dengan A, ya, T dengan A, T dengan A dengan T, A dengan T, C dengan G dengan C, G dengan C, C dengan G, C dengan G, gitu ya. Oke, ini gambar kromosomnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi panjang DNA tertentu itu mengandung suatu informasi tertentu. Nah, ini kita sebutnya dengan gen tadi ya. Gitu. Nah, ini soal tantangan yang saya sering berikan ke kelas 12 gitu ya, mengenai ini. Soalnya kayak gini. Jika ada 300 basa nitrogen ya total gitu ya, di mana 60 diantaranya adalah basa nitrogen C. Maka tentukan jumlah G-nya berapa, T-nya berapa, A-nya berapa, gitu ya. Oke. Cara ngitungnya gimana? Ingat bahwa C itu akan selalu pasangan dengan G, gitu ya. Maka kalau ada 60 C, jumlah G-nya berapa? Sama, berarti jumlah G-nya juga akan ada 60 gitu ya. Berarti udah ketemu nih. C-nya ada 60, G-nya ada 60. Berarti 60 tambah 60 berapa? 120 ya. Nah, sedangkan ini kan totalnya udah berapa? 300. 300 dikurangi 120. Masih sisa 180. Kan yang belum ketemu jumlah T dengan A. T dengan A kan selalu berpasangan. Nah, 180 bagi 2. Berarti ketemu nih jumlah T-nya 90, jumlah A-nya juga 90. Gitu ya. Oke. Nah, replikasi DNA. Ada beberapa teori mengenai bagaimana DNA itu bereplikasi atau DNA itu digandakan. Kenapa sih DNA itu harus digandakan gitu? Yaitu ketika sel itu membelah gitu ya. Kalau maka gini, misalkan gini, kan ada satu sel gitu dalam tubuh manusia gitu. Contoh gini ada satu ovum bersatu dengan satu sperma akan menghasilkan namanya zigot. Zigot ini terdiri atas satu sel gitu ya. Nah, ini kan zigot ini kan katakanlah zigot manusia gitulah ya. Nah, sedangkan untuk menjadi manusia, untuk jadi bayi saja gitu, jumlah selnya lebih dari satu. Dan itu nggak mungkin zigot ini kan selama-lamanya hanya jadi satu sel, nggak bisa. Mau nggak mau dia harus membelah dari satu sel menjadi 2 sel. Nah, dan 2 selnya ini dua-duanya harus fungsional, harus berfungsi. Maka dua-duanya harus punya DNA. Maka berarti DNA-nya yang tadinya jumlahnya hanya 46 gitu ya. Itu ketika dibelah jadi 2 nggak mungkin satunya 23, satunya 23 gitu. Orang dia bukan sel ovum sama sperma, nggak bisa. Maka yang terjadi adalah satu sel tadi ya, zigot tadi digandain dulu DNA-nya dari 46 menjadi 92. Kalau udah kebentuk 92 baru selnya dibelah. Maka akan mendapatkan 2 sel kan tadi. Jadi sel pertama punya 46 kromosom, sel kedua juga punya 46 kromosom. Maka dua-duanya menjadi sel yang fungsional gitu ya. Nah, tapi kan untuk membentuk katakanlah janin lah ya, janin umur 9 bulan 10 hari yang siap dilahirkan itu nggak mungkin selnya juga cuma 2 gitu. Selnya pasti udah jutaan itu. Maka masing-masing sel tadi kan tadi 2 sel ya. Masing-masing juga membelah lagi terus-terus membelah ya, sampai mencapai batas minimum sel yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Jadi misalkan kalau
9 bulan 10 hari misalkan berapa sel. Kemudian kalau usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dan segala macam gitu ya. Akan menyesuaikan gitu. Begitu juga misalkan kebutuhannya bukan untuk pertumbuhan tapi untuk regenerasi sel. Contoh misalkan eh, sel epitel kita atau kita sering nyebutnya sel ari-ari ya gitu. Itu kan bagian yang kan selalu bergesekan dengan dunia luar, lingkungan luar gitu. Ada saatnya dia terkelupas, rusak gitu, maka kita harus menggantinya gitu. Maka sel epitel kita itu ya dia nah, harus terus membelah gitu ya. Tuh. Oke. Jadi ada yang kenapa DNA itu harus digandakan? Satunya untuk kepentingan pertumbuhan, yang kedua untuk kepentingan menggantikan sel-sel yang rusak, gitu ya. Oke. Nah, menurut menurut para ilmuwan, seenggaknya apa ya menawarkan 3 model bagaimana DNA itu menggandakan diri. Nah, ternyata dari 3 itu yang dianggap paling masuk akal itu model semi konservatif. Jadi awalnya adalah ada dua untai DNA induk. Nah, kemudian tiap untainya ini saling memisahkan diri, kemudian membentuk pasangannya masing-masing. Maka kalian bisa lihat untai induk DNA yang lama warnanya biru yang pekat ini atau dongker, kemudian eh, hasil yang baru gitu ya. Itu warna biru yang biru langit ini ya sebutnya itu biru wardah kali ya nyebutnya. Nah, itu. Nah, kayak gini. Sedangkan kalau mode yang konservatif, nah ini DNA induk saling pasangan sendiri sesama DNA induk, kemudian DNA yang baru juga terbentuk gitu. Tapi ini belum apa ya, belum ada yang mampu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Jadi kode konservatif ini dianggap kurang relevan gitu ya. Kemudian terakhir ada mode dispersif, yaitu kalian bisa lihat bahwa DNA tiap induknya dipotong-potong itu berfragmen-fragmen ya. Jadi bukan dipisah untai satu dan untai dua enggak, tapi fragmennya tuh dipotong-potong gitu ya. Nah, kemudian dibentuklah gitu antar fragmennya itu pun juga membentuk untai DNA yang baru ini, membentuk fragmen yang baru gitu ya. Jadi dia kayak blasteran gitu ya. Nah, ternyata juga dianggap kurang relevan gitu. Maka hingga saat ini yang dianggap atau menyerupai dengan atau sesuai dengan kondisi aslinya mode semi konservatif ini gitu ya. Ya. Nah, enzim-enzim ini kalian bisa apa bisa baca mandiri gitu ya. Nah, ini enzim untuk replikasinya kurang lebih seenggaknya ada ini ya, polimerase, ada polimerase DNA 1, polimerase DNA 2 gitu kan. Kemudian ligase itu untuk ya kalau untuk polimerase itu yaitu untuk mempolimerase ataupun menggandakan gitu ya. Kemudian ligase itu untuk menyambung, primase itu menggandakan juga gitu ya. Kemudian helikase itu untuk membuka jalinan gitu ya. Oke. Nah, ini mekanisme replikasi DNA, nanti kita lihat aja atau videonya agar lebih mudah dipahami lagging strain apa, leading strain apa gitu. Oh, ternyata seperti ini ya, yaitu penggandaan DNA dalam tubuh kita gitu ya. Serumit ini ya, ternyata dibutuhkan banyak banget ya gitu. Itu semuanya tuh dan semuanya nggak kelihatan semua. Nah, semuanya tuh ada di dalam inti sel gitu. Nah, dalam inti sel itu terdapat banyak komponen itu yang nggak kelihatan aja komponennya banyak gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya kalau bagi saya gitu, semakin kita mempelajari biologi, maka kita akan semakin sadar bahwa eh, apa yang ada dalam diri kita saat ini gitu, itu adalah pengaturan yang luar biasa gitu, yang sangat-sangat unik, yang sangat-sangat kompleks, yang enggak apa ya, terlalu tidak mungkin, terlalu mustahil untuk dikatakan bahwa semuanya terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mengaturnya.
Nah, kalau kita lihat nih manusia gitu ya dari generasi pertama sampai sekarang aja manusia yang terakhir lahir sampai detik ini gitu. Maka kita bisa lihat tubuhnya itu memiliki pengaturan yang sangat kompleks. Misal nih, dari mana gitu ya yang mampu gitu mengatur bahwa ini manusia kalau di tempat dingin gitu dia akan cenderung untuk lebih banyak buang urin dibanding berkeringat. Sedangkan kalau di tempat yang panas, dia akan cenderung lebih banyak berkeringat dibanding buang urinnya gitu ya. Atau misalkan nih, kalau dia di tempat gelap, maka lebar pupilnya pasti akan berbeda ketika dia berada di tempat yang sangat terang. Dan itu ada dari manusia sejak dulu sampai sekarang dan itu nggak berubah. Maka pasti ada apa ya hal menakjubkan yang ada di dalamnya yang terlalu tidak mungkin atau mustahil mustahil untuk dikatakan semuanya terjadi karena tiba-tiba atau ya begitu aja tanpa ada yang mengaturnya itu terlalu mustahil bagi saya untuk dikatakan seperti itu gitu ya. Mau tunggu sebentar ya. Mau tunggu sebentar ya. Nih ya, nih. Ini ibaratkan kalau modul semi konservatif kayak gini ada DNA induk, kemudian saling berpisah, kemudian tiap untaiannya ini membentuk untai DNA yang baru. Ya, oke. Nah, nah, kalau kita udah bahas DNA ini, maka yang nggak bisa kita tinggalkan lagi ini adalah RNA. Kalau DNA tadi adalah dua untai DNA ya berpasangan dengan saling berpilin gitu ya berpasangan kemudian berpilin ya muter gitu ya melingkar gitu. Kalau RNA ini adalah satu untai ya satu untai mono gitu ya. Jadi RNA merupakan rantai tunggal yang dia itu ukurannya lebih pendek dibanding DNA. Nah, RNA ini gunanya apa? Dia itu membantu tugas-tugas DNA yang nggak bisa dilakukan oleh DNA. Ya, jadi kayak brand ambasadornya bisa dibilang kayak brand ambassador atau kaki tangan DNA gitu ya. Ya. RNA terdiri atas fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, kalau basa nitrogennya ini ada dua macam, purin dan pirimidin. Kalau golongan purinnya sama kayak DNA, ada adenin dan guanin. Yang berbeda di bagian pirimidinnya ini. Kan kalau DNA ada timin dan sitosin gitu. Sedangkan kalau di pirimidin itu timinnya nggak ada tapi diganti dengan urasil gitu ya. Yang bedanya di situ. Nah, terdapat tiga jenis RNA yaitu ada mRNA itu atau RNA messenger gitu ya. Yaitu RNA yang gunanya selalu apa ya mengkode
mengkode perintah atau membawa pesan dari DNA, ya, membawa pesan dari DNA. Kemudian RNA transfer gitu. Ini akan kerjasama dengan RNA ribosom ini gitu untuk menerjemahkan pesan yang dibawa oleh mRNA ini gitu ya. Dan misal kalau kalian nanya nih, Bu, kenapa sih DNA itu harus butuh mRNA gitu untuk eh, memberikan perintahnya gitu ya. Nah, ternyata karena DNA itu dia itu kan komponen khusus spesial yang dia itu kalau lagi nggak membelah, dia itu nggak boleh keluar dari inti sel. Ya, gimana cara dia ngatur yang di luar membran inti gitu ya? Nah itu, maka dia butuh ibarat semacam duta, semacam suatu komponen yang bisa menjadi kaki tangannya gitu ya, yang bisa membawa pesan gitu ya. Maka itulah adalah sorry, sehingga inilah yang apa ya, fungsi dari RNA itu gitu ya. Sekali lagi ya, DNA kalau enggak ini kita ngomongin makhluk-makhluk hidup yang eukariot ya, yang artinya DNA-nya atau kromosomnya itu ada di dalam inti sel, di mana inti selnya itu punya membran atau punya pembatas gitu ya. Sehingga kalau lagi nggak mau membelah diri, maka membrannya ini nggak akan hilang gitu. Jadi DNA-nya itu nggak bisa ninggalin inti selnya. Nah, cara dia ngatur adalah dia dengan cara memberi pesan ini, ya. Nah, yang bisa membawa pesannya ini siapa? Ya mRNA, gitu ya. Oke, rutin. Nah, ini fungsi-fungsinya kurang lebihnya kayak gini, ya. Nah, ini ribosomnya. Yang kuning-kuning ini mRNA, ini ya. Ini tRNA. Nah, kalau rRNA ini dia kurang dibahas dengan detail ya dia seperti apa, tapi banyak sumber mengatakan bahwa dia bergabung dengan unit ribosom ini gitu ya. Oke, bergabung atau menyatu dengan ribosom ini sehingga bisa digunakan sehingga rRNA dan ribosom ini dan tRNA ini bisa untuk menerjemahkan atau maksud dari mRNA ini apa gitu. Gitu ya kan? Sekali lagi ya informasi itu jadi DNA itu ngasih perintah itu bentuknya kayak kode-kode gitu ya. Nah, itu kemudian mereka akan menerjemahkan gitu ya. Nah, terjemahannya inilah nanti yang akan menjadi bentuk perintah dari kromosom ini atau DNA ini memerintahkan apa kepada sel itu kah gitu ya. Ya. Nah, oke. Karena kita ngomongin tadi ya kode itu kode. Sebenarnya kode genetik kita itu kayak apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, kode genetik itu terdiri atas rangkaian 3 basa nitrogen. Jadi bentuk selalu tiga-tiga ini. Jadi misalkan ada kayak gini, ntar. Misalnya. Misalnya ada gini, A, C, C, G, C, A, C, A, C gitu. C, A, C gitu. Maka akan diterjemahkan atau dibacanya per 3 huruf ini gitu ya. Saya merahin ya, ntar. Nah, selalu tiga-tiga begini. Kenapa? Karena 3 huruf ini adalah akan menghasilkan satu macam asam amino. Gitu ya. Oke. Nih kayak gini nih. Sorry. Nah, nih ya. Nih kayak gini. Nah, rangkaian basa nitrogen pada nukleotida DNA yang bertugas mentransfer kode-kode disebut kodogen gitu ya. Nah, sampai saat ini dikenal kurang lebih ada 20 macam asam amino ya. Jadi 3 jenis huruf ini ya, 3 macam huruf ini mengkode satu macam asam amino gitu ya. Ada tiga lagi ini asam amino lagi, 3 huruf ini lagi. Ini asam amino lagi. Jadi kalau ada 9 huruf ini, maka kita akan mendapatkan 3 asam amino gitu ya. Kan hurufnya ada 4.
kalau dikombinasikan itu akan ada 64 gitu ya. Sedangkan asam aminonya ada 20. Nah, ini gimana, Bu? Maka ternyata akan ada satu macam asam amino tapi kodenya itu lebih dari satu. Kita lihat ya. Nih, contohnya nih di sini. Nih. Nih, untuk PHE. PHE ini adalah mana nih? Oh, fenilalanin ya. Ternyata fenilalanin ini kodenya bisa UU atau bisa UC gitu ya. Sedangkan leusin oke, ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya lanjutin ya. Ini saya ke atas dulu bentar. Jadi misalkan begini. Ini saya harus ajarkan gitu karena ini ada materinya ternyata di ujian gitu ya. Oke, misalkan nih. Ini ada DNA. Ngasih kode perintahnya kayak gini. Maka akan disalin dulu oleh mRNA ya. Oke, mRNA. Kita copy dulu sebentar. Ini ya. Oke. Karena eh, ngopi ini kalau 3 aksen ini pasti di sini 5 aksen gitu ya. Karena nanti anti paralel gitu ya. Yang sininya 3 aksen. Oke. Dan A ya di kopinya atau disalin dulu ya. Dia mRNA akan nyalin dulu ini bagian yang akan dia apa terjemahkan gitu ya nanti. Nah, itu disalin dulu nih. Nah, namanya nyalin itu dia terikat dengan aturan-aturan dengan dari DNA gitu ya. Misalkan A, dia kan selalu pasangan dengan T. Nice. Gitu ya. C. Kemudian C akan selalu pasangan dengan siapa? Dengan G. C dengan G. Tes, tes. Ternyata nyala share screen. Nah ya. Oke. Nah, kemudian G pasangan dengan C. A dengan karena mRNA, kan RNA dia nggak punya T, maka ini bisa dimatiin. Hmm. Maka dia A-nya akan berpasangan dengan U. Dan C pasangan dengan G, C dengan G, T dengan A, T dengan A. Bisa dulu ya. T dengan A dengan U, C dengan G. Ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini, mRNA-nya. Oke, maka asam amino kayak gimana? Ya. Mari kita lihat bersama. Hmm, Oke. Ini nerjemahinnya dari kiri ke kanan atau kanan kiri, Bu? Oke. Kalau asam amino itu nerjemahin mRNA itu dari 5 aksen
ketiga aksen. Saya kecil dulu hurufnya semua. 5 aksen ke 3 aksen. Ya, kayak gitu. Nah, maka kita akan memulai dari sini dulu ya. Nerjemahinnya gini. T, G, G. Kita lihat di sini ya. Ada nggak? Kok T? Sorry, A dengan U. Sorry, sorry. A pasangan dengan U ya. Sorry, sorry. Oke. Nih, kita lihat U, G, G. Itu akan menghasilkan asam amino apa gitu ya. Oh, kita ternyata lihat nih. UGG, TRP sini ya singkatannya. Apa itu TRP? Kita lihat TRP sini, triptofan ya. Maka asam amino yang pertama itu adalah triptofan. Triptofan gitu ya. Nih, saya ini dulu ya. Yang pertama adalah triptofan. Kemudian yang ini saya UGG-nya ya. Oke. Kemudian kita lihat nih yang kedua. Mengecil ya. Ini 16, 28. Oke. Nomor 2. Ingat ya, dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini ada C, U, G. Kita lihat ya. C, U, G. Atau S, U, G. Ya. Ini S, U, G. L, E, U ini ya. Nah, kita lihat leu itu apa? L, E, U. Oh, ini. Leusin. Nah, nah, dan yang ketiga ada G, A, A. Sorry, ini C, U, G ya. G, A, A. G, A. Kita lihat ada nggak G, A, A. Ada nih, A, L, A. Nah, ada nggak nih ala ini singkatan dari alanin gitu ya. Oke, berarti asam amino ketiga adalah alamin. G, A, A. Terus A, U, G ya. A, U, G itu A, U, G. Mau start. Oh, oke. Ini jangan A, U, G deh. Karena tiap asam amino apapun ya dibentuk pasti selalu A, U, G sih. Saya ini nih. Ini saya ubah dulu deh. Ini kan cuma contoh ininya ya, apa cara nerjemahinnya gitu. Kalau dalam kondisi aslinya, kode atau awal dimulainya suatu apa pengkopian atau oleh mRNA ini itu pasti kode harus ada kode start yaitu AUG gitu ya. Maka ini saya ganti deh TAG berarti akan menjadi AUC sininya ya. Kita lihat AUC ada nggak? A U C A U S A U C ini A U C ini ya. Ile ile ini ya. Isoleucin. Hmm. A U C ininya isoleucin. Ternyata inilah asam amino ya. Contoh-contoh asam amino yang dihasilkan dari fragmen DNA ya dari yang sepanjang ini gitu ya. Ternyata mRNA-nya ini dan kemudian asam amino yang dihasilkan ini gitu ya.
Ini hanya sekadar contoh ya, kan pada kondisi aslinya bisa aja ribuan kode yang diberikan gitu ya. Maka asam aminonya pun juga akan semakin banyak dan ribuan kode itu mungkin mengartikan ataupun bisa artinya adalah suatu hal atau perintah tertentu. Misal mungkin untuk memperbanyak insulin atau kemudian apa ya, regenerasi sel dan segala macam ya. Nah ini ya. Jadi ini bukan kode dari DNA, tapi adalah kode-kode dari mRNA. Kita nyebutnya kodon ya. Triple huruf ini kita nyebutnya kodon. Jadi kalau 3 huruf mRNA ini kita nyebutnya adalah kodon. Ya. Oke. Ini. Nah, jadi gen atau gimana sih cara inti sel ngasih perintah ya, caranya pakai gini. Jadi dia akan meminta mRNA gitu untuk mengcopy gitu. Mengcopy namanya transkripsi ya. Meminta mRNA untuk mentranskripsikan pesan ataupun perintah yang diinginkan oleh DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel yaitu menuju ribosom. Kemudian ribosom akan menerjemahkan isi ataupun sandi yang tadi sudah dibawa oleh mRNA itu untuk diterjemahkan. Nah, kemudian udah diterjemahkan, terbentuklah asam-asam amino, gitu. Asam aminonya apa aja. Maka setelah itu jadi diketahui gitu, dapat diartikan ini inti sel ini lagi merintahin, kromosom itu DNA itu lagi merintahin apa nih buat kita gitu ya, pimpinan kita gitu ya, pemegang kendali kekuasaan ibaratnya gitu. Ini sedang memerintahkan apa nih untuk kita gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Oke. Ini untuk sintesis protein segala macam kita nanti kalau ada waktunya segala macam kita nonton lagi videonya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Mungkin nanti untuk nah nih kurang lebih nih ya, ini ada DNA molekul atau fragmen atau DNA. Nah kemudian ada gen tertentu yang di copy atau transkripsi kan ya, di copy oleh mRNA, ditranskripsikan ya gitu. Nah, kemudian ditranslasikan atau ditranslate, artinya perintahnya seperti apa. Gitu ya. Maka kemudian sel akan melaksanakan perintah sesuai dengan asam amino yang ada tersebut, asam amino yang terbentuk tersebut. Gitu ya. Jadi ternyata tidak sembarang gitu. DNA gitu langsung pengen memerintahkan sesuatu nggak bisa, ada proseduralnya. Di mana untuk makhluk-makhluk yang eukariot itu DNA-nya nggak pernah meninggalkan inti sel. Ya. Oke. Nih, ini soal tantangan atau PR saya buat kalian gitu ya. Ini soal tantangannya gini. Ini nanti saya screenshot gitu ya. Nanti silakan kalian cari jawabannya gitu ya. Jadi ada soal tantangan ini kayak gini. Ada diketahui suatu DNA memiliki potongan itu fragmen yang kemudian atau bagian yang ditranskripsikan oleh mRNA kayak gini. 3 aksen, ACG, GAT, GCG, 5 aksen. Nah, yang ditanyain adalah DNA-nya ya. DNA untai pasangannya akan seperti apa misalkan ya. Kemudian mRNA dari cetakan DNA satu ini kayak apa? Sama aminonya kayak gimana gitu ya. Ya, nanti saya berikan di grup, kemudian silakan nanti kalian kerjakan isi gitu ya. Yeah. Nah, kesimpulannya ini bahwa ini DNA, suntasi genetik itu pasti kita akan membahas bagaimana kromosom, bagaimana DNA, bagaimana RNA, sintesis protein dan segala macam. Dan lagi share dulu ya, bahwa ya mohon maaf ini kamera saya agak sering error nih. Jadi kurang lebih gini, kromosom itu adalah pemberi perintah utama dalam tubuh. Pemberi perintah satu-satunya atau yang berperan mengatur kondisi dari suatu sel itu seperti apa. Kapan dia harus belah, kapan dia harus menghasilkan suatu zat, atau kapan dia harus menimbun sesuatu dan segala macam. Itu ibaratnya dialah yang pegang kendali.
Dan ternyata ketika dia ingin memberikan perintah atau apapun segala macam itu nggak bisa serta merta, nggak ada proseduralnya gitu ya, ada hal-hal yang harus dipatuhi, ada hal-hal yang harus dikerjakan, yang harus dilalui gitu ya. Maka dengan segala kondisi yang serumit itu, tidak mungkin semuanya itu berjalan serampangan segala macam ataupun berasal dari sesuatu yang tiba-tiba ada, itu nggak mungkin, pasti ada grand design-nya, ada yang mendesain segala macamnya sekompleks ini gitu ya. Saya izin share screen dulu ya. Share screen. Screenshot untuk bukti kehadiran. Berapa ini? 20 Februari 2024. Jadi sehingga dengan kita memahami gitu bagaimana proses yang ada dalam tubuh kita, diri kita, maka itu terlalu mustahil gitu untuk dikatakan semuanya terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Pasti semuanya ada yang mendesainnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita akhiri? Dan mungkin semakin malam semakin lelah, apalagi tadi pulangnya kan mendekati jam 6 gitu ya, apalagi yang belum les tambahan atau mungkin ekskul segala macam. Ada yang tanyain? Sepertinya nggak ada kan ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti hasil recordingnya silahkan cek nanti di akun saya, di playlist yang sudah saya berikan sebelumnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. CN ya. Kembali kasih CN ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Oh ya, nanti isi daftar hadir nanti ketika kita udah di sekolah aja ya.